Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di dalam rumah saat ini tetap dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita terus mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita mau memberikan kemuliaan, hormat, pengagungan kita kepada Tuhan sebab Dia baik dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Haleluya, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, mari kita fokuskan sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya, mari bersyukur Bapak Ibu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau Tuhan kembali percayakan bagi kami sehat dan kuat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Saat pagi hari ini, sehat dan kuat yang Tuhan anugerahkan bagi kami mau kembali pakai untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu yang luar biasa. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan, tak henti-hentinya kami terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memulihkan setiap hidup kami, memberi kekuatan baru bagi kami. Dan kami rindu dengan sukacita kami mau memuji Tuhan. Dengan semangat tepuk tangan, sorak-sorak kami mau naikkan pujian pengagungan kami kepadamu Bapa yang baik. Inilah kami Tuhan bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami mau datang kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah yang kami lakukan sepanjang hari ini benar-benar menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat, haleluya. Dengan segenap hati sama-sama katakan, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dengan sungguh Bapak Ibu dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, lebih lagi katakan ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, Ku angkat suara pujian, ku agungkan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, sebab Kau besar, amin. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan, haleluya.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku beri kemuliaan, mari agungkan namanya dengan sungguh. Haleluya. Ku angkat suara pujian, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan. Haleluya. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agung, sebab Kau besar, sebab Kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa. Oh, haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang besar. Oh, besar Allahku. Dengan sungguh Bapak Ibu katakan besar, Allahku besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, dan ajaib Tuhanku. Katakan lagi, besar Allahku. Oh, besar. Haleluya. Allahku, nyanyikan besar, besar Allahku. Allahku selamanya, selamanya besar dan ajaib. Oh,
lagi. Berserah kepada Tuhan, katakan besar, besar Allahku, nyanyikan. Besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib, dan ajaib. Tuhan, katakan selamanya besar. Oh, selamanya besar dan ajaib. Tuh, lagi katakan selamanya besar dengan sungguh. Oh, selamanya besar, haleluya, dan ajaib. Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Engkau Allah yang besar. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus yang baik. Kami bersuka cita ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami dikuatkan ketika kami menaikkan pujian kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Teruslah hadir di tengah-tengah kami. Teruslah berkarya ya Roh Kudus. Kami rindu terus mau menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau dengan sungguh menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Haleluya, semua umat-umat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh lihat kiri kanan, sampaikan salam senyum manis kepada anggota keluarganya. Haleluya. Dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya percaya kita masih terus berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Bukti Tuhan Yesus baik dalam hidup kita sampai saat pagi hari ini kita ada dalam kuat dan sehat. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita saat ini datang ke hadirat Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati yang bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lambaikan tangan, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya haleluya, amin. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Tuhan selamanya kasih setia. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka, dengan hati mari rasakan, rasakan dan lihatlah Dia baik. Haleluya, amin. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak. Lambaikan lagi tangan, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, sebab Dia baik.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, mari bersyukur terus. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Amin. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan bagi orang yang selalu bersyukur kepadanya. Mari kita mau terus tinggikan nama Tuhan Bapak Ibu. Segenap hati kita mau yakin dan percaya dan katakan bahwa kita ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh, kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan. Amin. Membawa kemuliaan. Hanya lagi katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih. Amin. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Amin. Hanya berikan kemuliaan bagi namanya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah pujian kami. Pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Katakan kami. Saya dipilih. Saya dipilih dengan sungguh. Amin. Ya, saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Amin. Mari terus percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita mau terus lagi memuji meninggikan nama Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Haleluya. Percaya ada kuasa dalam setiap pujian kita. Amin. Yesus. Haleluya. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh,
benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada kuasa dalam pujian kita. Yes Lord. Mari katakan lagi, namanya Tuhanku, menara yang kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan, sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Lebih lagi, katakan Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Ada kuasa dalam lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama. Lagi katakan dengan sungguh. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam pujian kami Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masih mau terus menikmati hadirat Tuhan. Mari terus percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaikkan pujian kita dengan sungguh, ada kuasa dalam pujian. Tuhan Yesus berkarya di dalamnya. Lewat itu kita diberi kekuatan. Mari terus naikkan pujian dengan sungguh Bapak Ibu. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala kerendahan hati kita. Lewat pujian ini kita mau berkata, Tuhan, sekalipun aku di dalam lembah kelam sampai saat ini, aku mau tetap percaya bahwa Engkau selalu ada, tetap menggendongku. Haleluya. Masalah demi masalah yang boleh Tuhan izinkan terjadi terus dalam kehidupan kami, biar itu sarana Tuhan untuk membawa kami lebih lagi melihat, lebih lagi menikmati Tuhan, lebih lagi merasakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terus nyata dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami tidak akan menyerah. Kami tahu Roh Kudus selalu ada bagi kami. Kami tahu Engkau selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Benar kesulitan ada, benar tantangan ada. Tapi kami tahu ketika kami ambil bagian duduk di kaki Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu untuk keberadaan kami sampai saat hari ini. Itu bukti karya-Mu Bapa yang baik.
Dan kami tetap percaya bahwa kami akan melihat terus karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Dengan sungguh Bapak Ibu, saat ini kita mau katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan berkat-Mu melimpah bagiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di. Dengan sungguh hati lagi katakan Bapak Ibu, sekalipun amin, aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sini. Dengan sungguh lagi katakan, oh, sekalipun aku dalam lembah. Mari percaya terus Bapak Ibu. Ku tak takut, jangan takut. Dia selalu beserta dengan kita. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sini. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu melimpah, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan itu yang selalu mengikuti kami, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kita ulang lagi pujian ini dari awal. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh. Dia Allah yang selalu beserta kita. Oh, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Sekalipun Tuhan aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami. Haleluya. Ku tak gentar sebab Kau di sini. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu melimpah, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari berserah, katakan aku percaya, aku percaya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu limpah. Katakan aku percaya Tuhan. Terima Aku kasih percaya Tuhan. berkat-Mu melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Engkau, Amin, amin, amin. Engkau baik. Glory bagimu, Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah terus bagi kami Tuhan. Ketika kami mau terus menyembah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus. Hanya Kau satu. Segenap hati katakan, ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Biar ini terus yang menjadi sikap kepada Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini yang terus kami lakukan Bapa. Ketika kami di dalam tekanan, ketika kami ada di dalam lembah kelam, ketika kami ada di dalam masalah yang bertubi-tubi terus dalam hidup kami mau tetap ambil sikap untuk selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan pilih kami untuk menghadapi setiap masalah itu. Kami percaya Tuhan pilih kami karena Tuhan kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, menyembah Tuhan dalam
segala apapun itu yang akan kami lakukan terus menerus dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati. Dan teruslah Engkau berkarya Roh Kudus. Dan kami rindu lebih lagi mau mendengar suara Tuhan, lebih lagi mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini lewat firman-Mu Tuhan Yesus yang saat sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi hamba-Mu, berkata-katalah lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hati kami siap buka saat ini Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah terus hadirat-Mu kami nikmati, biarlah terus otoritas-Mu ada dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengan sukacita kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap beri kuat, Tuhan tetap beri sehat, Tuhan tetap menyertai kita, dan itu menjadi kerinduan dan doa kita. Mari kita terus bersyukur, kita terus merendahkan diri, minta perlindungan Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak dapat kita deteksi apa yang akan terjadi di sekitar kita. Tetapi ketika kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan yang berkuasa, dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang terbaik, maka saya yakin akan ada damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Haleluya. Mari pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara tetap membaca, belajar kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada pengajaran, di dalam firman Tuhan ada janji Allah, di dalam firman Tuhan ada kekuatan dan ada pemulihan. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-6. Cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan membacanya, Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Jadi tujuan murid-murid dan Yesus mau pergi kemana, banyak orang yang tahu. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang beberapa orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki plus perempuan plus anak-anak dengan 2 ikan dan 5 roti ini menjadi salah satu cerita Alkitab populer. Sebabnya hampir semua orang, dan saya pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti cerita ini, mengerti tentang perbuatan ajaib yang Yesus lakukan di tengah-tengah pelayanan yang dikerjakan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi salah satu mujizat, salah satu perbuatan heran, perbuatan ajaib yang Yesus tunjukkan ketika dia melayani di tengah-tengah dunia ini. Dan tentunya kita bersyukur, sebab apa? Sebab melihat apa yang Yesus lakukan, melihat apa yang Yesus kerjakan, melihat apa yang Yesus perbuat, itu menambah iman dan keyakinan kita bahwa dia adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Dia benar-benar adalah pribadi yang memiliki belas kasihan, memiliki kepedulian, memiliki empati kepada orang-orang yang mengikut dia dan mempercayai pribadi Yesus itu. Itu sebabnya kita hari ini belajar tentang peristiwa ajaib yang Yesus lakukan, di mana 2 ikan dan 5 roti itu didoakan oleh Yesus, dan kemudian itu bisa mencukupkan untuk makan 5.000 orang laki-laki plus perempuan plus anak-anak. Saya tidak tahu persis jumlahnya berapa. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menganggap ini sebuah cerita yang tidak masuk akal. Itu sebabnya ada orang yang coba menelusuri budaya Yahudi. Mereka berpikir dan mereka melihat bahwa ini sebenarnya bukan mujizat, di mana Yesus mengubahkan 2 ikan dan 5 roti menjadi banyak dan kemudian mencukupkan semua orang. Tetapi ini merupakan sebuah hal yang lazim terjadi, di mana orang-orang itu tergerak untuk mengeluarkan roti yang dibawa masing-masing ketika Yesus berdoa, dan mereka membagi-bagikan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat ini, sungguh bahwa sebenarnya yang terjadi bukan karena budaya orang-orang pada waktu itu kalau bepergian membawa bekal dan kemudian mereka mengeluarkan bekalnya untuk dibagi-bagi, tetapi ini memang benar-benar terjadi. Saudara perhatikan, kalau saya melihat ayat-ayat ini sangat jelas bahwa mereka membawa 2 ikan dan 5 roti itu kepada Yesus. Kemudian Yesus menengadah ke langit, dia berdoa bersyukur dengan apa yang ada itu, dan kemudian membagi-bagikannya atau mencuil-cuil, membagi kecil-kecil, dan kemudian memberikan kepada murid-murid untuk dibagi-bagikan, dan itu mencukupi semuanya. Artinya bahwa peristiwa ini betul-betul mukjizat. Peristiwa ini betul-betul pengubahan kondisi. Dari 2 ikan 5 roti menjadi berlimpah-limpah dan kemudian mencukupi untuk dimakan oleh orang banyak. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa sisanya itu 12 bakul, itu belum terhitung ikan yang sisa. Jadi saudara bisa bayangkan betapa orang-orang yang melihat pada waktu itu, orang-orang yang menikmati berkat itu, orang-orang yang hadir pada waktu itu, betapa takjubnya dan kagumnya dan bersyukurnya. Sebab apa? Sebab mereka melihat perkara yang ajaib, yang besar, yang luar biasa, yang di luar nalar itu terjadi dan mereka alami. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa 2 ikan dan 5 roti itu mau dikalkulasi bagaimanapun, mau dibagi bagaimanapun, itu sangat tidak mungkin
untuk mengenyangkan lebih daripada 5.000 orang. Bahkan mungkin kita berpikir begini, cuma 5 roti, 2 ikan ya, 2-3 orang cukuplah. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa mencukupi lebih daripada 5.000 orang. Dan kalau itu terjadi, maka saya mau katakan sekali lagi, itu karena mujizat saja. Dan ini yang akan kita pelajari, betapa ajaibnya, betapa luar biasanya, betapa agungnya Tuhan yang bisa melakukan perkara yang besar itu di tengah-tengah kemustahilan yang dipikirkan oleh para murid yang ada pada waktu itu. Nah, kita hari-hari ini harus berpikir bahwa siapa Tuhan kita, dan kita akan membawa pengalaman-pengalaman pada waktu itu kepada kehidupan kita yang hari ini adalah. Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan Yesus ini adalah pribadi yang bukan hanya mengajarkan firman, bukan hanya mengajarkan mereka supaya bertobat, mengenal Allah dan kemudian menerima kerajaan surga. Tetapi pada sisi lain saya memperhatikan Yesus ini juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengikut dia, bukan hanya secara rohani tetapi juga secara jasmani. Yesus mengerti bahwa mereka sudah mengikut dia. Yesus mengerti mereka sudah tekun mendengarkan firman-Nya. Yesus mengerti bahwa mereka sudah lelah berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, kemudian mengikut Yesus hanya satu kerinduannya untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus mengerti mereka butuh makan, mereka butuh perutnya dipenuhi. Karena sedang kosong, karena kelaparan. Itu sebabnya Yesus berpikir bahwa mereka diberi makan. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Lah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin melihat ada satu ayat yang saya perhatikan. Bagaimana hidup Yesus, bagaimana hati Yesus, bagaimana pikiran dan perasaan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti dia. Perhatikan ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Perhatikan ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara, hati Yesus ini adalah hati yang luar biasa. Hati yang berempati, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang memiliki kepedulian, hati yang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan itu yang membuat saya bersyukur bahwa Yesus bukan hanya mengajarkan firman, tetapi dia juga peduli tentang kebutuhan orang-orang yang mengikuti dia. Bisakah kita bersyukur pada hari-hari ini bahwa kita punya Tuhan Yesus, kita punya Allah, kita punya penyembahan, sesembahan yang kita agungkan itu adalah betul-betul Allah yang peduli dalam hidup ini. Saya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur, Tuhan, Engkau ternyata peduli loh dengan kebutuhan. Tuhan, ternyata Engkau melihat loh bahwa aku butuh makan. Tuhan, ternyata Engkau peduli loh kalau aku lapar. Tuhan, ternyata Engkau peduli loh kalau aku hari ini mendengarkan firman-Mu dan aku membutuhkan kecukupan secara jasmani. Engkau peduli. Aku bersyukur karena Tuhan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lah, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki sebuah keyakinan. Kalau hari-hari ini kita memutuskan untuk menjadi anaknya Tuhan, kita memutuskan untuk mengikut Yesus, kita memutuskan untuk mendengarkan firman-Nya dan meyakini firman-Nya dan mengimani Tuhan itu, maka Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang memiliki kepedulian, yang memiliki belas kasihan, yang memiliki empati terhadap apa yang kita butuhkan. Dan itu menjadi sukacita kita. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya ingin membaca ayat ini. Matius pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-31.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa mengerti kita butuh. Bapa mengerti kita perlu makan. Bapa mengerti kita perlu pakaian. Bapa mengerti kita perlu tempat tinggal. Itu sebabnya mari bersyukur. Sebab Tuhan tahu apa yang kita perlukan hari-hari ini. Saya katakan amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia bukan Bapa yang menutup mata. Tetapi Bapa yang membuka matanya. Memperhatikan setiap kita. Apa yang sedang kita butuhkan hari-hari ini. Dari ayat yang lain kita bisa belajar, adakah seorang ayah memberi ular ketika anaknya meminta ikan? Adakah seorang ayah memberi batu ketika anaknya minta roti? Kalau bapak di dunia memperhatikan anak-anaknya sedemikian, terlebih lagi bapakmu yang ada di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki masa-masa yang sukar. Saya ngerti itu ya. Ya, ada yang gajinya separuh. Ya, bahkan ada satu peringatan dari PBB terhadap Korea Utara, jika mereka tetap bersikeras dengan sikap mereka, awas-awaslah bahwa Korea Utara akan mengalami masa kelaparan dan kekurangan makan. Dan saya memperhatikan itu bukan hanya di Korea Utara. Di Indonesia juga bisa terjadi seperti itu. Saya perhatikan pengangguran ada di mana-mana. Meningkat dengan pandemi ini. Ya, berapa banyak orang yang di PHK. Berapa banyak orang yang dirumahkan. Kehilangan pekerjaan. Bisnis macet. Semuanya serba sulit. Bisa enggak kita tetap berkata, Bapak pasti pelihara aku. Bapak pasti cukupkan kebutuhanku. Dan saudara, tanpa kita berkata, Tuhan aku butuh makan, sebenarnya dia Bapa yang melihat kita dan dia tahu kita butuh makan. Itu sebabnya pasti Tuhan memikirkan apa yang kita perlukan. Saya punya anak saya tidak perlu teriak Papa makan. Anak saya tidak perlu teriak Mama saya butuh makan. Setiap hari kami sediakan. Karena tanggung jawab kami orang tua. Pagi ini masak apa ya, buat anak-anak apa ya. Dan itu sudah ada di benak kami orang tua, saudara. Lah, bisa enggak kita meyakini bahwa kita juga punya Bapa? Bapa kita melihat kita. Bapa di surga memperhatikan kita. Dan dia tahu kita butuh makan. Dan pasti Allah sediakan yang kita perlukan. Dan itu sebuah keyakinan. Enggak tahu caranya Tuhan menyediakan, kita enggak ngerti. Banyak cara Tuhan pakai. Mungkin melihat kita dan kemudian menolong kita lewat saudara seiman. Lewat orang tua kita, lewat adik kita, lewat kakak kita, lewat orang yang tidak kita kenal. Ada banyak cara Tuhan memelihara kita. Dan satu hal yang perlu kita yakini, Tuhan punya cara sendiri. Dan mari kita berpikir bahwa dia tidak akan kehabisan cara untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu yang saya perhatikan. Kemudian saya perhatikan yang kedua adalah tentang jumlah. Kita melihat bahwa jumlahnya berapa? 5 roti, 2 ikan. Mau dihitung bagaimanapun, mau dibagi berapapun, itu sulit untuk bisa dinikmati oleh 5.000 orang plus anak plus perempuan. Tetapi kenyataannya itu bisa, Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya itu cukup. Bahkan kenyataannya itu berlebih. Bagaimana itu bisa terjadi? Murid-murid berkata, Tuhan ini hanya ada 5 roti loh. Hanya ada 2 ikan. Karena menurut murid-murid, untuk mencukupi orang sebanyak itu, maka mereka mengeluarkan uang kurang lebih 200 dinar. Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, orang kerja 1 hari itu 1 dinar. Dan artinya bahwa orang bekerja setahun itu mendapatkan 350 dinar. Jadi artinya kalau orang berkata 200 dinar, artinya bahwa itu gaji orang 200 hari kerja. Ya katakanlah mungkin sekarang 3 juta atau 2,5 juta.
Itu kalkulasi dari murid-murid. Tapi Yesus katakan bawa kemari. Dan kemudian murid-murid membawa roti itu, membawa ikan itu. Dan kemudian ketika Yesus menerima itu, dia angkat roti itu. Dia angkat ikan itu. Dia mengucapkan berkat. Dan dia menengadah kepada Bapa. Dan saudara perhatikan, terjadi mujizat yang luar biasa. Jumlah yang tidak mungkin mencukupi. Bukan hanya berubah menjadi mencukupi, tetapi menjadi berkelebihan. Siapa hari ini berpikir, Tuhan saya tidak punya apa-apa Tuhan. Gaji saya tinggal separuh Tuhan, bagaimana cukup? Tuhan saya sudah tidak kerja Tuhan, tabungan tinggal sedikit Tuhan, bagaimana bisa cukup? Saya ingat perjanjian lama kita ada cerita tentang janda Sarfat sudah. Bukan janda Sarfat ya. Seorang perempuan yang punya utang istri Nabi, janda dengan minyaknya yang sedikit dalam buli-buli itu. Ketika mereka mengadu kepada Elia dan Elia memberikan solusi, ambil dirijen, ambil botol tempayan dari tetangga-tetanggamu, isi itu. Dan ketika mereka menghadap Elia dan Elia berkata dengan firman Allah, maka sedikit minyak itu berubah menjadi sesuatu yang mencukupkan, bahkan juga berlebihan untuk sisa mereka hidup di masa-masa kekurangan. Dan hal yang sama kita perhatikan. Dari hitungan matematis dari sisi manapun, itu tidak bisa cukup. Tetapi di tangan Tuhan, yang sedikit itu lebih dari cukup. Bisa enggak kita menghadap Tuhan, Tuhan saya cuma memiliki hal yang sedemikian. Saya ingin Engkau memberkatinya. Ya, seorang motivator bernama Mary Riana, dia membuat satu quote ya. Apa bedanya rezeki berkat dengan gaji? Ya, kalau gaji itu hasil kerja setiap bulan. Ya gaji saya berapa 5 juta ya setiap bulan kita terima 5 juta. Gaji berapa 10 juta. Setiap bulan kita dapat 10 juta. Tetapi beda dengan berkat. Berkat itu lebih daripada gaji. Gaji itu bagian dari berkat. Tetapi berkat itu adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan cara Tuhan memberkati, tadi saya katakan bermacam-macam. Cara Tuhan memberkati, berbagai macam cara dia bisa lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, yang perlu dilakukan adalah kita belajar seperti Yesus ini. Seberapapun yang kita miliki hari ini, mari kita belajar bersyukur. Mari kita belajar membubuhkan berkat. Dan kita berdoa, Tuhan berkatilah apa yang sudah Engkau berikan kepadaku, supaya kami cukup dengan berkat yang Engkau berikan. Ada beberapa jemaat yang punya kebudayaan atau kebiasaan seperti ini, saudara. Ketika dia terima gaji, ketika dia terima uang setiap bulannya, dia tidak buru-buru buka amplopnya. Zaman dulu kan tidak transfer ya. Kemudian dia pulang, dia kumpulkan istrinya, ajak anak-anaknya untuk bersyukur dan menumpangkan tangan atas berkat itu. Dan mereka mulai berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu bulan ini yang sudah Engkau berikan lewat gaji ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan dan keperluan kami. Amin. Sebenarnya gajinya enggak seberapa. Tetapi dia selalu berkata, aku heran cara Tuhan mencukupkan. Kalau dihitung gaji kami enggak cukup. Tetapi karena Tuhan, maka semuanya berkecukupan. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita anak-anak Tuhan. Seringkali memang kekhawatiran itu lebih dominan menguasai kita. Kekhawatiran itu lebih dominan menggerogoti iman kita. Tetapi mari kita bangkitkan iman kita pada pagi ini. Yang pertama, engkau dan saya punya Allah yang bukan Allah yang tidak peduli. Tetapi Allah yang peduli dan mengerti apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang sanggup mencukupkan sekalipun menurut kita tidak cukup. Allah yang sanggup menyediakan
Sekalipun menurut kita itu sulit. Dan itu yang perlu kita tanamkan. Saudara bisa membayangkan bagaimana caranya 2 ikan 5 roti cukup. Tetapi bersama dengan Tuhan, di tangan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berkecukupan. Bagaimana bisa cukup gajinya cuma sekian. Tapi saya mau katakan ketika engkau letakkan itu di dalam kuasanya Tuhan dan engkau meyakini bahwa Allah sanggup memberkati hidupmu, maka engkau akan menikmati kecukupan dari apa yang tidak cukup. Karena apa? Karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Itu yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari cerita ini. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa ketika mereka sudah makan kenyang semuanya, mengumpulkan sisanya 12 bakul roti plus ikan. Sisanya mereka kumpulkan. Mereka tidak menyia-nyiakan berkat itu. Mereka menikmati secukupnya. Mereka menikmati seperlunya. Dan selebihnya pun tidak mereka sia-siakan. Saya mengajar Bapak Ibu Saudara ketika kita menerima berkat. Yang pertama, berkat itu untuk dinikmati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu menikmati berkat itu. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling bisa menikmati berkat Tuhan. Ada orang-orang yang mempunyai segalanya tapi tidak bisa menikmati. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menerima berkat Tuhan, maka berkat itu yang pertama untuk dinikmati. Kalau kita perlu makan ya makan. Kita perlu beli baju ya beli baju. Kita perlu beli sepatu perlu beli sepatu. Ya, seperlunya kita nikmati sebagai rasa syukur kita. Yang kemudian yang kedua, berkat itu selain kita nikmati, harus ada berkat itu untuk diinvestasikan. Ya, tidak dihabiskan begitu saja. Oh, gaji 10 juta habis, 20 juta habis, 30 juta habis, 50 juta habis. Dia berpikir nanti ada lagi, nanti ada lagi. Itu bukan manajemennya Tuhan. Ketika Yusuf di Mesir diperhadapkan kepada kelimpahan 7 tahun, saudara, dia potong 20% untuk disimpan. Dia potong 20% untuk dimasukkan lumbung. Karena apa? Dia akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mendadak di masa yang akan datang. Jadi saya juga belajar hal ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita setiap berkat Tuhan coba sisihkan sebagian kecil. 20%, 1/5-nya lah kalau kita belajar dari Yusuf untuk kita investasikan demi kebutuhan mendadak yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Dan itu akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih bijak. Diinvestasikan. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya berkat, selain kita nikmati berinvestasi, maka berkat itu juga menjadikan berkat untuk ditabur. Untuk jadikan berkat buat orang lain. Menjadi benih yang akan bisa memberkati orang lain. Dan itu perlu menjadi budaya dalam hidup ini. Karena apa? Dengan memberi, sebenarnya kita sudah menerima kembali. Itu firman katakan, berilah maka kamu akan diberi. Itu ada terjemahan lain berkata, berilah sebab ketika kamu melepaskan tanganmu untuk memberi, sebenarnya kamu sedang menerima kembali apa yang kamu berikan itu. Dan saya meyakini bahwa orang-orang yang belajar menabur pasti menuai. Dan orang yang tidak pernah menabur itu pasti tidak menuai. Jadi sebagian dari berkat yang kita terima, selain kita nikmati, kemudian kita investasikan, maka berkat itu juga untuk ditabur. Ada orang-orang yang membutuhkan, ada orang-orang yang memerlukan, ada jemaat-jemaat yang sedang kekurangan, dan itu menjadi bagian kita untuk kita belajar memberkati mereka. Nah, saudara perhatikan para murid-murid ini. Ketika mereka berkecukupan, menikmati semuanya cukup, sisanya mereka tidak buang. Tidak aji mumpung. Tidak gegabah dengan berkat-berkat itu. Dan ini menjadi satu pelajaran yang berarti. Mari kita menghargai setiap berkat Tuhan. Berapapun banyaknya, besar atau kecil, itu sebagai anugerah Tuhan. Dan kita akan katakan, saya bersyukur atas berkat-Mu. Dan kita tidak pernah membuang-buang berkat Tuhan. Saya kadang-kadang sedih kalau mendengar sekarang Indonesia itu peringkat kedua menjadi negara yang paling banyak membuat sisa makanan.
Ya, makan gak habis dibuang, di restoran dibuang. Apalagi di daerah-daerah tertentu saudara, itu ada budaya kalau diberi makan itu jangan dihabiskan. Katanya rakus, cukup dimakan sedikit saja. Lalu sisanya buat siapa itu? Ya, mari kita belajar menikmati berkat Tuhan, dan kalaupun kita sudah menikmati puas, maka selebihnya itu mari kita juga tidak buang begitu saja. Tetapi itu juga bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Bermanfaat untuk kita tabur, bermanfaat untuk kita investasikan, bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Dan di atas semuanya ini mari kita yakin dan percaya, sekalipun kita hidup di masa-masa yang sukar, Tuhan tetap bisa menjamin hidupmu. Urusan kita adalah hidup benar. Urusan kita adalah mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Urusan kita adalah bekerja dengan maksimal mungkin. Urusan kita adalah berusaha semaksimal yang apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita akan tunduk kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan sudah sertai kita. Tuhan sudah memimpin kita sampai hari ini. Katakan dengan syukur, aku berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Semusim berlalu, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin, haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu sebab Engkau memelihara kami dari waktu ke waktu sampai hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang sedang terjadi di sekitar kami, kalau kami masih sehat, kuat, berkecukupan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kami menaikkan syukur kepadamu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang sudah Engkau beritakan kepada kami, hadirat-Mu yang sudah melawat kami hari ini, itu tambahkan iman kami, menambahkan keyakinan kami, bahwa sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun kami dalam kesukaran, kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, kemanapun mereka pergi, Tuhan tetap melindungi dan memberkati. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, turunkan berkat-Mu atas seluruh keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas kesehatan kami Tuhan. Sebab kami hanya berpengharapan kepada Tuhan.
Dan hanya di dalam Engkau ada kepastian hidup. Sungguh kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang luar biasa, kasih setia Tuhan yang luar biasa yang kami alami sampai hari ini. Dan kami tetap berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa menghentikan virus ini, tetapi Tuhan mampu. Sebabnya kami minta belas kasihan-Mu, kami minta kemurahan-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa ini dan luputkan dari mara bahaya ini. Dan mari Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati. Kami berterima kasih buat ibadah pada saat ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan sekarang terimalah berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita, berkat limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu dan turun memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman percaya kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Berkati bagi jemaat yang belum bisa beribadah ke gereja dengan berbagai macam penyebabnya, kami akan tetap melayani Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online, dan mari tetap nikmati berkat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.